Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari maut. Dan kalian jangan lupa subscribe dan di like serta di share link di bawah ini agar menjadi saluran berkat buat orang lain. Shalom, selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Saat ini aku pengen berbagi buat kalian semuanya. Saya pengen bagikan kemurahan kasih Tuhan yang saya alamin dan saya rasakan, di mana ketika saya mengalami 2 kali berturut-turut kehilangan pengharapan yang hampir merenggut hidup saya. Dan saya percaya kejadian ini menjadi sebuah berkat buat saya, karena dengan kejadian ini akhirnya saya bisa menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih bersyukur tentunya. Dan yang pertama yang aku pengen kasih tahu ke kalian adalah kejadian dimana sewaktu saya pulang dari liburan saya dari salah satu kota di Indonesia, dan saat itu saya sangat excited dengan makanan-makanan yang ada di sana, karena sangat tergoda dengan beberapa macam seafood yang ada di sana. Dan ternyata saya nggak sadarin kalau itu adalah awal malapetaka yang akan saya alamin setelah pulang dari sana. Setelah selesai makan, kami satu rombongan langsung berangkat ke bandara, dan semua proses check-in dan lain-lain sudah beres, dan sudah naik pesawat, dan saya belum merasakan apa-apa gitu. Tapi ketika pesawat sudah di ketinggian maksimal, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang aneh dalam perut saya, dan badan saya seluruhnya meriang, tetapi kok berkeringat, jadi seperti panas dingin seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ada apa ini gitu, karena sebelumnya kan saya baik-baik saja gitu. Jadi selama penerbangan itu sampai landing di Jakarta, saya mengalami sesuatu, mengalami sakit yang sangat hebat, yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Ketika pesawat sudah landing di Soekarno-Hatta di Jakarta, saya langsung tiba-tiba keluar dari pesawat buru-buru dan langsung berlari menuju ke toilet, karena perut saya sudah sangat nggak nyaman banget, dan badan saya itu menggigil luar biasa, dan banyak hal yang saya rasakan bercampur jadi satu. Antara pusing, meriang, dan lain sebagainya, itu bercampur jadi satu, kayak remuk, kayak digilas oleh satu truk yang sangat gede banget. Dan saya merasakan itu. Dan setelah selesai dari toilet, saya langsung buru-buru mengambil bagasi saya, dan saya pamit kepada teman-teman saya untuk pulang lebih duluan, karena saya nggak yakin dengan kesehatan saya, karena saya pengen langsung buru-buru ke rumah sakit, dan saya pengen buru-buru ke dokter. Dan begitu bagasi saya sudah ada semuanya, saya langsung menuju counter taksi, dan saya memesan taksi untuk pulang ke rumah. Dan pada saat itu badan saya sudah mulai seperti pengen pingsan, pengen jatuh, karena udah nggak kuat, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan selalu akan berikan kekuatan kepada saya kapanpun dan dimanapun saya berada. Sepanjang perjalanan dari Soekarno-Hatta sampai rumah, hati saya benar-benar sangat berkecamuk dan campur aduk segalanya, karena saya merasakan semakin sakit, saudara-saudara yang terkasih, dalam perut saya. Sesampainya di rumah, saudara-saudara yang terkasih, saya langsung buru-buru naik ke atas, dan saya masuk kamar, dan saya tidak memikirkan lagi barang-barang saya yang sudah diurus sama asisten saya. Ketika saat itu saya sudah terbaring tidak berdaya di atas tempat tidur saya, semuanya gelap, dan saya tidak bisa melihat apapun. Dan tiba-tiba saya melihat ada dua lingkaran di depan saya, satu berwarna putih dan satu berwarna hitam. Dan tiba-tiba saya di sana ketemu dengan seseorang yang sangat familiar wajahnya dengan saya. Dan dia mengatakan, "Kamu pilih yang mana?" Dan saya melihat ke belakang, saudara-saudara yang terkasih, saya melihat tubuh saya sudah ada terbaring di atas tempat tidur, dan roh saya kayak seperti ngambang di awal kamar, saudara-saudara. Mengingat banyak hal pekerjaan yang aku harus lakukan, dan banyak tanggung jawab yang aku harus lakukan, karena ada event besar yang aku harus lakukan di hadapan saya. Saya bilang sama Tuhan,
Tuhan, aku pengen bikin penawaran atas hidup saya. Saya pengen hidup Tuhan. Saya pengen bisa membahagiakan banyak orang. Dan saya pengen jadi berkat buat semua orang. Dan saya tidak mau Tuhan meninggalkan dunia ini dengan keadaan tanggung jawab yang masih belum selesai Tuhan. Dan sehingga pada saat ini saya bikin penawaran sama Tuhan atas kehidupan saya yang sekarang. Saya sangat bersyukur. Dan kalian tahu apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak memilih salah satu jalan di situ, tapi tiba-tiba tubuh saya terbangun dan saya melihat segalanya menjadi terang dari sebelumnya. Dan saudara-saudara yang terkasih tahu mukjizat yang sangat luar biasa yang saya rasakan pada saat itu. Tiba-tiba saya terbangun dan saya secara refleks masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba saya muntah, saudara-saudara yang terkasih. Dan saudara-saudara tahu apa yang saya muntahkan? Yang saya muntahkan adalah apa yang saya makan 10 jam sebelumnya. Dan makanan itu tidak terproses dalam perut saya, tidak tercerna di dalam usus saya, sehingga mengakibatkan saya mengalami hal itu, saudara-saudara yang terkasih. Dan ketika saya sudah muntah, tiba-tiba badan saya seperti segar, dan tiba-tiba badan saya seperti semangat lagi, dan saya langsung bersyukur dan saya langsung bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan atas hidup yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas napas yang Kau berikan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara mengalami sesuatu hal yang sangat berat dalam hidup saudara, saudara jangan pernah putus asa. Kalian harus tetap semangat dan berjuang dan selalu bersyukur dengan apapun juga. Apa yang Tuhan kasih terhadap kalian, apa yang sudah kalian rasakan setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kalian, itu adalah karena kasih Tuhan. Jikalau saya diselamatkan dari Tuhan dari kematian, maka saudara juga bisa diselamatkan Tuhan dari kematian. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang kalian sembah. Dan saya percaya, jikalau saya diberkati Tuhan, maka kalian juga diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalian jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang pengharapan. Karena dengan putus asa kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dengan begitu semangat dan optimis kalian ke depannya, maka Tuhan akan selalu senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan hidup kalian. Dan ada satu pesan yang pengen saya sampaikan buat kalian. Berbuat baiklah kepada sesama. Karena apa yang kalian rasakan saat ini, kemungkinan itu adalah karma baik yang pernah kalian lakukan dulu. Kalau kalian berbuat jahat kepada orang lain, maka kalau kalian sekarang mengalami hal yang jahat, itu adalah karma jahat yang pernah kalian lakukan dulu. Kalian harus ingat satu hal, ada hukum tabur tuai. Ketika kalian menabur, maka kalian akan menuai. Maka taburlah kebaikan supaya kalian menuai kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalian harus tahu bahwasanya kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Dan kalian harus tahu satu hal, jika Tuhan menyelamatkan saya dari segala kesusahan saya, maka Tuhan juga akan bisa menyelamatkan kalian dari segala kesusahan kalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalian tetaplah selalu percaya kepada Tuhan dan tetaplah semangat. Dan jangan lupa selalu bersyukur setiap saat. Bersyukurlah setiap saat, setiap detik napas yang kalian miliki, itu adalah karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bisa seperti sekarang ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan daripada Tuhan yang selalu menyertai dan melingkupi hidup saya. Tetap percaya dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati.